Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Seberapa banyak dari kita yang sepanjang minggu ini telah ditolong Tuhan? Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kita percaya setiap kita di tempat ini akan terus mendapat pertolongan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang waktu. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kesempatan pada hari ini kami dapat duduk diam, beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap daripada kami, yang menguasai roh jiwa dan tubuh kami. Sehingga dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, ibadah kami ini semuanya Tuhan menjadi dupa yang harum yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kami dapat sungguh-sungguh memberi yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Dia sumber kekuatan kita. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi angkat pujian dari Allah. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Dialah sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku,
Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yang percaya mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, Yesus, Kau segalanya. Kau Tuhan, Kau Raja kamiku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Betul Tuhan dan Raja, segalanya bagi kami. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Kami percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sembah Dia. Bukankah selama ini Tuhan selalu menolong setiap kita? Dia yang selalu memberkati kita, mencurahkan kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita, mencurahkan mujizat-Nya bagi kita setiap hari, sepanjang waktu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu. Haleluya.
sembah, terus sembah. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita mau datang dengan satu komitmen yang baru, menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Raja kita, satu-satunya pribadi dalam hidup kita, yang selalu kita andalkan, yang selalu kita percaya, yang selalu kita jaga. Mungkin selama ini saudara, yang kau pikirkan, yang kau jaga dengan erat-erat adalah keluargamu, adalah hartamu, usaha pekerjaan. Namun pagi hari Tuhan mau setiap daripada kita berkomitmen untuk memegang Yesus sebagai segalanya dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan buat saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, kita mau nyatakan dengan kesungguhan hati kita. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari yang mau berkomitmen angkat tanganmu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu satu hati, dengan kesungguhan hati Tuhan, kami mau menyatakan Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau segalanya Tuhan, harta yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Nyatakan Yesus kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami saat ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi dong, beri sorak-sorak dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu
hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguhku kagumkan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sekali lagi dong, suara dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu Di dalam hidupku, ya Tuhan. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagumkan Engkau. bawa pujian-Mu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Biar musik memuji Tuhan, hati kita tertuju padanya. Dia hanya Yesus yang luar biasa, amin saudaraku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang Kau ada bagi kami Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Panggil namanya. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Siapa yang siap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita mau mengandalkan Tuhan. Berjalan bersamamu, Tak pernah kami gentar dan takut Tuhan, tak akan ku gentar. sebab tangan-Mu menopangku. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Mari angkat tangan-Mu. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Panggil Yesus, jaminan hidupku. Dia benteng dalam hidup kita. Amin saudara. Berikan tos kanan kiri, katakan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Berjalan bersamamu Dengan iman, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. siap-siap saudaraku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan.
kepala yuk. baju keselamatan, Kau buktikan kasih-Mu, kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. panggil namanya. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Ya benteng hidupku. takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita mau akan pujian ini sama-sama ya. Kita mau katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan setiap jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, Bangkit dan hidup. semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita. bersama kita. Katakan di dalam kita. Di dalam kita, Betul. masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Sama-sama ya. Yuk. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, dia kalahkan maut, bangkitan hidup. Semuanya Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam saudara Di semuanya. dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sekali lagi. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Saya mau semua angkat tanganmu yuk. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Sekarang lambaikan buat Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Siapa di sini yang percaya kita punya Tuhan segalanya dalam hidup kita? Angkat tanganmu. Haleluya. Sama-sama muji Tuhan. Param pam 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 pam. 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 Param Semuanya ya. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan. Katakan. Tuhan yang memberi kemenangan Ada di mana? bersama kita. Di mana? Di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dia perlindungan. Dia mengharapkan. Sekali lagi katakan. Dia perlindungan
bersama kita, di dalam kita. Angkat kedua tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Silakan duduk saudara. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rasa kasih karunia-Mu Bapa. Segala kekuatan Kami datang daripada-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesusku, Kaulah segalanya. hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar jemaat angkat pujian. Katakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu. Yes, panggil namanya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, yang percaya, katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari pelan-pelan bangkit berdiri. Ku rasakan, angkat tanganmu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kesembuhan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas itu melawat saudara dan saya di tempat ini. Oh, thank you Lord Jesus. Katakan kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
katakan dalam nama Yesus, setiap jemaatmu pulang, mereka menerima kelepasan Tuhan. Mereka menerima berkat yang baru Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, yang menjamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, yang membebaskan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, memberikan kami kelegaan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, setiap belenggu lepaskan Tuhan, terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir sakit, mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang terbelenggu saat ini pun belenggu dipatahkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami perlu saat ini Tuhan firman-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Hati seorang murid Bapa, taruh firman dalam hati hamba-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Saudara, bagi di dunia bahwa uang ya, adalah simbol keberhasilan saudara. Bagi dunia ya. Kita akan membahas sesuatu yang di Matius 6 dikatakan sesuatu yang bisa disandingkan mengenai kompetitor Allah saudara. Kau tidak bisa menyembah kepada Mamon ya, dan kepada Tuhan saudara. Kenapa saudara? Di dalam satu kehidupan ya, bahwa uang itu sungguh-sungguh ya, merasuk begitu banyak sehingga banyak duka cita yang terjadi ya. Karena uang sudah dalam satu mindset kita, uang adalah satu-satunya simbol keberhasilan di dalam dunia ini. Tetapi pagi hari ini kita belajar saudara ya, supaya kita tidak mengalami duka cita, bahwa tujuan kita hidup keberhasilan itu bukan karena uang, tapi kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Di dalam Pengkhotbah 2:8 ya, bahwa ada beberapa orang yang berkata bahwa saya akan mengalami bahagia kalau saya mencapai satu angka tertentu dalam hidup saya. Angka deposito, angka tabungan, kekayaan tertentu. Ya. Dan kita belajar kita nggak perlu sampai mencapai angka tertentu dengan berbagai duka cita dulu. Sudah ditulis di firman Tuhan. Di Pengkhotbah 2:8. Karena itu yang pertama itu uang itu bukan segalanya. Salomo katakan, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik hidup, mau sebebas-bebasnya. Ya, duniawi sekali. Dipikirnya bisa bahagia, memuaskan semua hawa nafsunya. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, Tuhan, Mamon atau Tuhan, saudara. Tetapi ini bisa berlangsung dengan satu perjalanan yang tertipu. Ya. Di mana seorang anak Tuhan itu bisa berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Saudara. Dikiranya dia menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah Mamon. Sudah tidak pernah ada dua Tuhan saudara. Perhatikan di sini.
Dan kau jangan berpikir untuk switch ini terlalu gampang. Tuhan, aku bertobat Tuhan. Aku akan pindah ke Engkau Tuhan. Sudah perlu waktu. Engkau sudah terbentuk puluhan tahun. Ini bukan switch. Ganti A, ganti B. Ya. Sudah apa itu? Kalau uang itu segalanya. Segala kehidupan baik yang sukacita, senternya adalah uang. Dalam tindak tanduk, senternya uang. Ada gangguan dalam jumlah saldo. Tiba-tiba damai sejahtera terganggu. Karena senternya itu adalah uang. Posnya adalah uang, mamon. Ya. Dalam memberikan taburan. Ya. Juga tiba-tiba ada kepanikan, ada rasa sayang. Sana senternya, tuannya adalah uang, bukan Yesus. Ya. Dan itu bisa terbentuk. Sementara melayani Tuhan, bahkan juga sementara berkhotbah saudara. Sementara memberitakan firman. Ya. Karena Tuan Mamon ini betul-betul di area yang manusiawi saudara. Di area yang sepertinya natural saudara. Normal sepertinya. Ya. Tetapi seumur hidup nanti kita belajar. Ya. Buah apa? Ya. Yang dicapai. Karena dengan Mamon ini orang berpikir, tunggu dulu nanti mencapai tertentu. Saudara, saya sudah menjumpai orang-orang yang mengalami keributan mengenai uang mereka yang tidak bisa makan. Ukurannya bukan hanya hari ini dapat lalu makan. Mereka juga punya hutang yang banyak. Sepertinya mereka itu lumrah untuk ribut soal uang. Karena memang uangnya terbatas. Tapi akhirnya saya bergeser mereka-mereka yang punya uang yang cukup. Tidak ada hutang, juga tidak ada kelimpahan. Mereka juga mengalami keributan uang. Berbagai duka cita. Mereka serakah juga. Sepertinya juga masih normal. Karena memang tidak berlimpah. Dan akhirnya saya menemukan, saya berjumpa bahkan. Dan saya mendengar banyak duka cita. Mereka-mereka yang mengalami kelimpahan yang bukan limpah biasa saudara. Pertemuan-pertemuan yang saya lihat, saya dengar, bahkan saya doakan. Mereka-mereka yang punya, orang dunia katakan itu punya financial freedom itu begitu besar. Ternyata juga mereka tidak lepas dari duka cita, saudara. Mereka yang punya kekuatan uang yang besar. Mereka punya multi, ya, perusahaan yang begitu banyak, saudara. Mereka juga mengalami banyak duka cita. Berarti kita ini bukan mencapai angka tertentu. Artinya kalau engkau mendengar ini, jangan engkau akan menuju ke sana selanjutnya, saudara. Kita bisa ke sana selanjutnya. Karena ada sesuatu yang natural, ya, yang sedang kita kejar. Kebutuhannya lumrah, Pak. Ya. Kalau nggak bicara uang bagaimana? Ya. Saudara, jangan punya urutan yang terbalik, saudara. Dengan pengucapan syukur, ya, dengan sepertinya tidak berambisi, saudara. Tetapi engkau punya visi. Ya. Engkau tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka uang itu, maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Engkau menerima 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uang, memburu itu berarti menghabiskan energi begitu besar. Ya. Ya. Terus menghabiskan waktunya, kegelisahan, sukacitanya. Setahun, 5, 10 tahun, bahkan ya, tumbuh kembang anak itu tidak bisa mundur, saudara. Ada keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Ya, mereka meninggalkan keluarga 1 bulan, 3 bulan. Saya pernah menjumpai meninggalkan keluarga itu 6 bulan sekali. Saudara. Ya, 6 bulan sekali untuk pulang, malah berantakan semua keluarganya. Karena uang, senternya itu uang. Ya. Saya bayangkan suatu saat dia mereview kehilangan masa anak-anak, masa keluarga. Mencapai timbunan uang tertentu. Ya kalau tertimbun. Ya. Dan seringkali waktu tertimbun tiba-tiba sakit. Ya. Dan habis semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Pada waktu orang memburu. Saudara, ini beda, saudara, tipis, saudara, ya. Memburu, bekerja giat di dalam Tuhan. Ya. Saudara, perhatikan buahnya, saudara. Di dalam
Di dalam engkau bisa indikator membedakan, saudara. Seorang anak Tuhan juga harus rajin, saudara. Ya. Seorang anak Tuhan juga harus dia punya disiplin dalam bekerja. Tetapi dalam dia mencapai kesuksesan tertentu, dalam hari ke sehari, ya, tidak ada sesuatu mengenai pertengkaran yang senternya itu karena uang, saudara. Ya. Tidak ada sesuatu yang dikorbankan karena uang. Di dalam ada satu kerugian pun dalam keluarga tidak diminta, kadang ada kerugian. Ya. Baik itu mungkin sakit. Ya. Kadang kalau senternya uang, kalau ada suami sakit, istri sakit, anak sakit, bisa marah. Kenapa kamu kok sakit? Nah itu hati-hati sudah. Ya, karena senternya sudah mulai uang. Ya, kecelakaan juga sama nanti. Kenapa bisa? Ya. Karena itu kadang Tuhan bisa mengetes satu peristiwa-peristiwa kita. Sepertinya uang itu harus keluar. Padahal kita tahu acaranya Tuhan itu luar biasa. Ya. Hari ini selesai dirilis, ya, besok berkat yang baru itu datang. Ya. Tetapi seringkali itu tidak bisa mencapai karena manusia sudah terpatok 1 tambah 1 sama dengan berapa? Pasti 2. Kita mesti punya 1 mengenai kalkulatornya Tuhan, saudara. 5 ketul roti 2 ekor ikan, saudara. 5 tambah 2, bukan 7, saudara. 5.000 orang kenyang belum termasuk wanita dan anak-anak. 12 bakul itu sisa, saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Jadi memburu, bangun tidur langsung uang. Ya. Orang kalau senternya uang ini gampang panas, saudara. Gampang susah, gampang dia punya perasaan itu bergejolak. Ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara mengenai Tuhan, saudara, ini bukan berbicara mengenai uang sebenarnya. Segala hal di rohani ini, saudara, ujungnya itu 1. Ya, keselamatan, saudara. Mengerikan. Bagaimana engkau bisa dikatakan menyembah Tuhan, saudara. Tetapi ternyata engkau ini menyembah Mamon. Dan suatu saat tiba hari hidupmu di bumi ini, saudara. Dan engkau tertipu, saudara. Karena itu manusia itu perlu indikator, saudara. Ya. Kalau kita naik motor, naik mobil, untuk kita ngetes, untuk kita ngecek kondisi suhu itu ada temperaturnya, ada indikatornya. Ya. Kita kalau mau lihat kondisi bensin, ada indikatornya, E atau F. Indikator ini hari ini kita belajar, saudara. Ya. Untuk engkau ini tahu. Tadi saya katakan di awal, untuk memindahkan dari Tuhan Mamon ke Tuhan Yesus, itu bukan switch, saudara, bukan. Hari aku selesai, aku pindah ke engkau, Tuhan. Imanmu bisa, tetapi pola pikirmu belum tentu. Kebiasaanmu, kekuatanmu dalam menghadapi tekanan itu. Bahkan kau bisa sampai seumur hidupmu. Ya. Mamon. Ya. Kita akan belajar terus, ya. Banyak duka cita, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya, ya. Menyiksa itu bukan hanya kita yang mengalami semprotan dari orang yang marah. Orang yang suka marah itu juga tersiksa, saudara. Ya. Jadi pada waktu duka cita ini karena kondisi dipermainkan karena tuannya bukan Tuhan Yesus, saudara. Timbul ya, satu belenggu ya, yang harus memuaskan dia untuk menjadi duka cita. Memuaskan hasratnya untuk menjadi duka cita. Baik duka cita diri sendiri, juga duka cita orang-orang yang dia cintai di sekelilingnya, saudara. Karena tuannya itu Mamon. Dan saya bisa katakan sebenarnya untuk tuan Mamon ini ya, seringkali dibawa sampai ke kematian, saudara. Ya. Kalau orang membahas perzinahan, orang tahu dia berdosa, saudara. Ya. Membahas sebuah perampokan, orang tahu dia melanggar hukum. Tapi sementara orang melayani Tuhan, dia menyembah Mamon. Seringkali orang juga tidak menyadari, saudara. Ya. Ternyata di alam roh, dia bukan menyembah aku, kata Tuhan. Engkau menyembah Mamon. Sementara juga mungkin bisa menjadi donatur di gereja, saudara. Sementara juga yang paling mengerikan bisa juga khotbah seperti saya, saudara. Ya.
Tetapi tuannya itu Mamon, saudara. Ya. Saya berusaha, saudara, ya, dalam waktu yang pendek, ya, engkau bisa mengerti, ya, karena waktu yang pendek ini engkau keluar, saudara. Engkau bisa tiba-tiba itu, engkau tidak tahu kalau seandainya engkau ini menyembah Mamon, waktu engkau pulang itu berlalu, saudara. Padahal pada waktu engkau tidak mengerti ini, duka cita itu berarti akan berlanjut, saudara. Dan duka cita ini akan berlanjut terus sampai engkau dibinasakan. Mamon, ya, khawatir, kekayaan. 2 Tawarik 1 ayat 12. Jangan pernah berpikir untuk mencapai yang tertentu engkau bahagia. Karena sudah ditulis. Buat apa engkau bereksperimen, saudara? 2 Tawarik 1 ayat 12. Kekayaannya belum pernah dinikmati raja-raja Salomo. Dan tidak akan pernah pula sanggup ditandingi oleh siapapun sampai kapanpun. Ya. Salomo ini sudah mencapai satu kondisi topnya, saudara. Ya. Di mana pada waktu kekayaan itu sudah mencapai luar biasa. Ya. Di ayat ke-12 yang terakhir. 2 Tawarik 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelumnya. Engkau tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ya. Jadi mencapai satu kebijaksanaan, pengertian, kekayaan semua, tetapi akhirnya sia-sia juga. Ya. Saya sering mendengar, aku belum bisa mengerti yang kau maksud karena aku belum mencapai nilai kekayaan itu. Jadi sepertinya dia punya satu keinginan untuk dia cinta uang dulu, mengejar uang itu dulu. Dan itu tidak akan pernah bisa memuaskan, saudara. Mazmur 39 ayat 7. Ia adalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ya. Bahkan sudah dikejar, lalu ditimbun. Ya. Untuk mencapai yang dipikirnya itu kebahagiaan. Ya. Padahal tidak tahu yang ditimbun itu siapa. Ya. Lukas 12 ayat 15. Ya. Ada beberapa orang yang terjebak dalam satu kebahagiaan. Ya. Mengamankan jiwanya dengan pengertian tertentu. Ya. Bahwa mencapai tertentu. Kita belajar ya, kita nggak perlu eksperimen, saudara, ya. Jangan mencapai ke sana lagi berikutnya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan artinya tidak akan pernah bisa memuaskan. Ya. Tidak akan pernah bisa selesai. Ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, firman katakan, bukan karena mencapai uang tertentu yang sedikit, enggak. Tapi berlimpah-limpah. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Depositonya banyak sekali, saudara, ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya. Jadi tenang setelah mencapai angka tertentu itu. Ya. Lalu mulai berkata kepada jiwanya, sudah selesai sekarang. Tinggal waktunya santai. Ya. Tetapi apa yang firman katakan, ya, kalau orang cinta uang dan dia menyiapkan untuk menenteramkan jiwanya dengan kekuatannya sendiri.
Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang yang menyiapkan angka tertentu, menimbun. Ya. Dengan dia mengorbankan dengan berduka cita orang-orang yang dikasih sekelilingnya tadi. Dia mencapai terus itu tersebut itu. Ya. Dan dipikirnya dia dapat berkata untuk menenteramkan. Tetapi firman katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ya. Saudara, kenapa sampai menghabiskan jiwa, saudara? Ada cinta akan uang, akan masuk dalam kejahatan, menyimpang. Kalau sudah mulai menyimpang, saudara, berarti mulai timbul namanya iblis itu masuk duka cita. Ya. Ada banyak luka batin, sakit hati. Ya. Pada sakit hati, ya. Secara kesehatan tidur terganggu, pikiran semua. Mulai duka cita mulai jalan. Ya. Karena ya, baik yang uangnya kurang maupun yang uangnya lebih, khawatir terus. Khawatir. Ya. Saudara pernah mengalami, saudara, tidur tetapi bukan tidur, saudara? Pernah, saudara? Ya. Saya pernah berjumpa dengan orang tidak tidur 2 minggu. Hanya 2 minggu aja. Ya. Itu tersiksanya luar biasa. Ya. Ya. Saya pernah tidak tidur bukan 2 minggu, 3 hari, saudara. Ya. 3 hari itu jantung itu sudah kencang, berkeringat semua. Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau 2 minggu. Saya katakan 2 minggu, 2 minggu. Ya. Dia juga minum obat juga. Wah, tersiksa betul. Ya. Tetapi kalau itu ternyata bukan 2 minggu, saudara. Bisa bertahun-tahun, urusan bisa lain, saudara. Ya. Maka semua orang di sekelilingnya mengalami kekacauan semua. Ya. Jadi jangan pernah mulai menaruh sebuah langkah. Ya. Cinta akan uang. Saudara, kita nggak mungkin deklarasi aku cinta uang, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Terlalu kasar itu, terlalu bodoh mungkin itu. Tuhan, hari ini aku cinta uang, nggak mungkin. Natural, saudara. Natural. Kok begitu bangun, apa yang pertama kali engkau kerjakan, saudara? Ya. Apa? Coba dicek. Apa pertama kali? Berdoa? Menyembah Tuhan, saudara? Khawatir? Cek rekening, saudara? Ya. Begitu rekeningnya mulai turun, saudara, langsung mulai goyang, saudara. Ya. Indikator, saudara. Saudara, indikator ini penting loh, saudara. Kita kalau naik mobil, saudara, ya, terutama kalau di jalan tol ini kan masalah ya, karena kan panjang-panjang. Ya. Saya punya ada teman tiba-tiba hadiah nggak tahu dia, mualaf terjadi, ya, langsung pedot mesinnya ya, tengah-tengah jalan tol. Kalau itu muncul, saudara, sudah itu overheat, panas. Apa kita bisa berpikir, wah ini indikator bergurau ini. Ya. Oh nggak suka angka H. Ya. Aku sukanya cool sih. Aku abaikan saja sudah. Indikator. Indikator itu perlu, saudara. Kalau engkau nabrak indikator, engkau cari masalah. Ya. Dan kalau sudah terjadi indikator itu sudah mulai melenceng. Harus apa? Berhenti yang paling penting, saudara. Berhenti dulu. Ditangani. Sudah. Tetapi ini kan indikator mengenai alam roh. Semuanya baik-baik semua. Indikator mamon apa Tuhan Yesus? Gampang itu wis Pak. Tak pindah nanti pulang ya kan. Saudara, tadi saya katakan bukan yang dipindah, saudara. Bukan. Dan bahkan yang paling menyedihkan, saudara. Saudara perhatikan ini, statement ini, saudara. Engkau bahkan yang di sini mendengar saya berbicara sedetail ini, engkau akan melanjutkan kau menyembah Mammon, saudara. Dan kau akan habiskan hidupmu untuk kau menyembah Mammon. Manusia itu mengerikan sekali, saudara. Ya. Sebenarnya, saudara, nanti kapan lain waktu saya bagikan, saudara.
tahapan untuk memindah Tuhan ini sebenarnya itu di Getsemani, saudara. Sebenarnya. Bukan sesuatu yang engkau itu dengan gampangnya pindah switch, pindah Tuhan. Pindah Tuhan, bukan, saudara. Ya. Ya. Tapi engkau harus mengalami perjalanan Getsemani sebenarnya. Ya. Bahkan Yesus sendiri pun ngepir, saudara. Ya, untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi saya nggak bahas itu. Ya. Saya melebar sedikit tadi supaya engkau ini punya aware yang begitu pada porsinya, saudara. Bahwa untuk pindah satu kehendak ini yang sudah terbentuk ini sebenarnya hampir mustahil, saudara. Kalau dengan sesuatu perjalanan rohani yang pada biasanya, saudara. Ya. Yang berikut yang kedua, saudara. Kepuasan yang sejati. Ya. Namun tidak bisa memuaskan kita. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Luar biasa, ya. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, sekalipun kita mengalami kekeringan, baik kekeringan keuangan, saudara. Bahkan mengalami kesehatan yang tidak baik, ya kan? Kegelisahan, ya, kering. Kondisi yang tidak baik. Tetapi pada waktu kita masuk dalam tracknya Tuhan, saudara. Karena perjumpaan dengan Tuhan seringkali juga dalam kondisi yang banyak tidak baik. Ya, mengalami kekacauan, ya, masa depan yang gak ada. Salah jalan 10-30 tahun. Tapi firman ini juga katakan, sekalipun kering, ya, sekalipun tidak ada jalan keluar. Kalau kita dituntun, Tuhan itu akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan mulai dikerjakan, ya, diperbaharui. Ya. Orang Jawa bilang itu, oh no, ada aja nanti, saudara. Mulai terjadi rangkaian Tuhan, ada aja. Ya. Nah ini bukan karena menerima sesuatu yang tidak ada progresnya, saudara. Pada waktu kita mau dituntun oleh Tuhan, saudara, sepertinya itu hidup nerimo, saudara. Tetapi akhirnya apa? Ada aja, saudara. Ya. Sesuatu yang simple. Ya. 1 Timotius 6 ayat 8, saudara. Ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Hidup seperti ini enak, saudara. Ya. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Ya. Saudara, di sini nggak ada yang telanjang, saudara. Di sini semua makan semua. Kalau engkau bisa mensyukuri, ini ucapan syukur yang level yang tinggi, saudara. Ya. Asal bisa makan, ada pakaian, bukan pakaian, asal ada pakaian yang baru cukuplah, enggak, saudara. Ya. Asal ada pakaian. Jadi bangun ada pakaian, bisa makan. Makan itu pun juga makan apapun. Ya, dan Tuhan pasti kirim burung gagak. Pasti kirim dalam kondisi yang tidak ada uang. Saudara, saya pada saat saya teringat suatu kejadian, saudara. Pada saat papa mama saya ini mengalami kehancuran ekonomi yang bukan biasa. Ya, ada orang tua, kehancuran ekonomi itu yang dirugikan ya tetap biasa, ada mobil, ada rumah. Saya mengalami kehancuran ekonomi yang tidak biasa. Ya, karena harus keluarga tercerai-berai, rumah, mobil semua habis. Saya harus tidur di gudangnya saudara. Dan yang unik itu mengenai makanan ini, saudara. Ya. Pada saat mobil terakhir yang mau dijual itu, saudara, yaitu mobil box, saudara. Lalu saya diberi oleh tetangga, saudara. Ya. Sebuah kue itu kira-kira 4-5 biji. Ya. Karena lapar, saya makan 3, saudara. Ya, itu roti itu saya ingat warnanya hijau. Ya, roti putri salju itu apa namanya. Ya, cake itu, saya makan 3. Ya. Setelah itu di sebelah yang memberikan saya kue ini terjadi kekacauan. Saudara. Satu rumah ini muntabir. Saudara. Ya. Dan yang paling bahaya itu adalah papanya, saudara. Ya. Lalu dia ke rumah saya tanya, rotinya dimakan sudah 3. Sudah masuk. Ya. Dan yang muntabir ini sudah kondisi berbaik dan tidak ada mobil. Ya. Lalu itu digotong masuk mobil di mobil box. Ya.
Saya larikan pergi dan cucunya. Ya, 2 orang masuk mobil box. Ya, saya bawa ke Dr. Sutomo, itu nyetir pokoknya enggak nginjek gas. Jadi saya nggak tahu di belakang katanya dia, wah pokoknya seperti diaduk. Tetapi yang luar biasa 2 orang ini tertolong. Dan mereka hanya berkata makan sebagian kecil, saudara. Ya, ya. Dan sejak itu mereka itu suka kirimi saya makan, saudara. Asal ada makanan dan pakaian. Ya, Tuhan itu ada aja. Mereka merasa hutang nyawa dengan saya, 2 orang. Cucunya dan papanya, saudara. Ya. Ada aja, kirim beras, kirim makan. Ya. Itu sampai saya pindah rumah, saudara. Rumah itu habis akhirnya juga. Ya. Pindah itu pun juga sama. Saya melalang buana. Makan kadang itu enggak cukup. Makan dulu kalau kerja, makan istilahnya nasi kucing gitu. Bungkusnya kecil. Habis makan itu menggigil kedinginan. Saya pastikan 1 nasi itu enggak ada. Kenapa? Dingin. Uang nggak cukup. Ya. Lalu asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Dan siapa menyangka? Ya. Saya disukai oleh mama teman saya, saudara. Saya dianggap sebagai anak angkat. Jadi anaknya makan apa, saya juga makan apa. Ya. Jadi saya hampir tiap hari makan itu makan rumah makan, saudara. Asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Ya. Saya rekor, saudara. Tinggal di rumah orang 3 keluarga. Hampir 12 tahun, saudara. Di sini ada yang pernah tinggal di rumahnya orang 12 tahun, saudara. Ya, waduh Pak, kalau saya 3 bulan diusir Pak. Ya, Tuhan bekerja dengan banyak cara. Saudara. Dengan asal ada pengucapan syukur soal makanan ini. Terus siapa yang menyangka? Dari uang yang gak cukup, makan itu selalu kedinginan. Ya. Dan saya tidak pernah cerita sama siapapun, gak pernah. Ya. Tiba-tiba Tuhan itu gerakan. Dan itu pun sesuatu yang gak mungkin. Ya, di keluarga pertama, saudara. Saya menjumpai waktu ke rumahnya teman saya itu. Semuanya di luar. Saya tanya kenapa gak masuk. Waduh, killer mama nih. Kamu jangan masuk. Saya langsung masuk. Si A ada. Tunggu di luar. Saya kaget ya kan. Saya langsung keluar. Wah, memang killer ya kan. Jadi kita nunggu teman tengah jalan, di pinggir jalan, panas-panas ya kan. Dia itu berjumpa dengan saya, sudah langsung, kamu tak anggap anakku. Wah ya. Saya kalau sudah dianggap anak, sudah anaknya makan apa itu sungguh nyata, saudara. Sungguh nyata. Ya, saya itu makan sampai menunya sampai kadang sampai bosen. Tami, koloke, capcay. Ya, benar itu hampir berapa hari sekali, saudara. Ya. Dari mulai kepingin sampai itu asal ada makan dan pakaian cukup lah. Pengucapan syukur itu luar biasa loh, saudara. Kalau engkau sudah mulai mencapai di sini, engkau bisa. Engkau mengucap syukur, engkau jadi punya hati, jadi tenang, saudara. Untuk tidak melukai orang-orang di sekelilingmu, saudara. Kalau tuannya itu mamun, sekali lagi. Ya, engkau tidak bisa mencapai, tetapi engkau banyak kemarahan demi kemarahan. Ya. Uang itu di Mazmur 39 dikatakan hanya bayangan saja. Dan ini juga susah dimengerti di Mazmur 39 ayat 7. Coba dibuka sebentar. Ya. Bagaimana disebut bayangan ya? Padahal mamon itu juga nyata, saudara. Tetapi kalau engkau tahu, saudara, bayangan. Engkau sepertinya bahagia punya uang tertentu. Ya. Tetapi tiba-tiba bisa lenyap. Ya, karena apa? Pada waktu orang itu sudah mulai mencapai cinta uang dan ada jerat. Semua insting panca indera kepan itu menjadi tumbul. Ya. Itu sebabnya ada beberapa orang yang bisa mencapai angka yang besar dan tertipu. Ya. Saudara tahu investasi itu, saudara? Zaman saya mulai dari SD sampai sekarang itu selalu ada investasi, saudara. Ya. Dan investasi itu selalu polanya sebenarnya hampir mirip. Hanya namanya ganti, nanti kasih nama-nama lebih keren, program-program. Saudara perhatikan kan berita-berita kan. Ya. Orang-orang yang menyerahkan uang begitu besar, saudara. Ya. Dan bukan sekedar 5-10 M. Saya pernah menjumpai orang dari 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar.
Orang-orang yang hebat-hebat. Ya. Tapi mereka itu bisa tumpul. Ya. Ada seorang bapak juga datang ke rumah saya, seorang yang umur. Ya, zaman itu kira-kira 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Dia terkena 1,5 miliar. Ya, wah ngeri. Ya, kumpulin uang sedikit demi sedikit. Ya. Tiba-tiba seperti bayangan. Masuk dalam jerat. Tetapi kalau kepuasannya di dalam Tuhan, saudara. Ya, kita ini akan selalu dipuaskan. Ya. Karena di Yesaya 58 ayat 11 ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Ya. Setelah diperbaharui kekuatan ini bukan sifatnya itu sugesti krosok-kroson. Kalau Tuhan itu memperbaharui kekuatanmu saudara. Tiba-tiba engkau yang lemah ini bisa jadi kuat saudara. Karena ada damai itu. Kau punya rasa optimis yang di dalam Tuhan yang baik. Tutur katamu, perkataanmu ada damai, ada sejuk di dalam keluarga itu. Ya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya. Saya banyak mengalami waktu-waktu di mana uang itu sepertinya berlalu. Ya. Dan kalau sudah terjadi masalah, kalau istri tiba-tiba panik, saya sering bilang, tenang ya kan ya. Dan dia pernah katakan sama saya, aku kalau mereview kok bisa ya. Dulu kalau ada badai gitu ya. Baik mama saya sakit, papa saya sakit, kakak saya sakit, adik saya sakit. Kamu bilang tenang ya. Aku tak berdoa badai ini diteduhkan. Aku tuh ya kok tenang ya kan ya. Padahal kamu ngomong tuh uangnya ya gak ada. Ya. Tapi aku ini bisa tenang. Dan badai itu bisa saya lewati, ada yang orang tua saya sembuh dengan obat generik yang murah. Bisa juga dengan sembuh-sembuh sendiri saudara. Bisa juga dengan berkat yang baru. Tetapi aliran ini berjalan saudara. Amin saudara. Bukan 1 tambah 1, 2. Timbul kepanikan. Diukur akhirnya. Wah ini menipis ini bahaya ini. Begitu indikatornya masuk yang lahiriah, wah dipermainkan kita. Ya, damai sejahteranya. Mazmur 16 ayat ke-11 ya. Sudah kalau kita ini mengerti rahasia mamon ini sudah, kita ini bahagianya nggak mencapai nilai uang tertentu sudah. Ya. Jangan saudara, habis umur kita nanti sudah, habis. Ya. Sudah gitu sakit banyak nanti. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kalau orang dipuaskan di dalam hadirat Tuhan itu senang. Ya. Dia selalu tahu ada jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan ini sebenarnya kadang-kadang sederhana. Ya. Kalau susah ya kan ya, berharap sama Tuhan. Ya. Pada waktu dia sukacita, ya ke rumah Tuhan. Ya. Selalu ke rumah Tuhan. Ya. Munculnya itu diberitahu, ayo ke rumahku, ke rumahku. Diberitahu bukan, oh ini biasa, enggak. Semua yang manusia bisa menuju yang kerohanian itu tidak biasa loh saudara. Itu orang-orang pilihan saudara. Bisa duduk anteng gitu ya. Melakukan taat tekun setia. Dan Tuhan memberitahukan kepadanya jalan kehidupan. Itu bukan hal yang biasa saudara. Ya. Dan dari track record hidupnya itu. Untuk mencapai, mengerti indikator itu saudara. Ya. Di hadapanmu ada sukacita. Berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Nikmat senantiasa. Bukan bayangan. Ya. Dan sukacitanya sukacita benar. Ya. Sukacita ini unik saudara. Kepinginnya ketawa. Kepinginnya bergurau. Natural. Ya. Bukan mencapai uang tertentu. Ya. Saya kadang dengan keluarga juga bisa beli makan yang sederhana. Lalu kita makan di mobil ya di pinggir jalan sambil lihat laut. Ya. Itu ya sukacita. Di rumah kadang makan sesuatu yang biasa ya sukacita.
Ya. Tetapi ternyata ada beberapa orang yang mencapai nilai tertentu juga. Yang punya pikir, karena itu jangan engkau meneruskan, amin. Ya. Karena alam bawah sadar ini juga kita nggak bisa ngerti, saudara. Engkau punya di dalam itu punya sesuatu yang engkau sedang kejar, saudara. Dan itu yang menjadi goalmu. Kalau aku mencapai tertentu itu, tidak mungkin kita berkata aku ini hamba uang. Aku ini tuannya Mammon. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu saya mau membantu saudara semua dengan indikator tadi itu. Ya. Ayo digeser. Ya. Minta pertobatan kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 13. Kepuasan sejati hanya didapat di dalam Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air kehidupan, firman Tuhan. Minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yaitu firman Tuhan, pengurapan Tuhan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan orang bisa berkata pada waktu dia kekurangan uang dan dia menerima satu pengurapan, itu rohani-rohani dong. Kapan mencapai uangnya? Ya. Padahal ternyata yang rohani ini saudara, memberikan kekuatan, sukacita, aliran, ya, damai sejahtera. Saudara. Baru berikutnya, maka tergeraklah hati Tuhan untuk belas kasihan. Maka uang itu terjadi, berkat terjadi. Saudara. Ya. Pada waktu kehilangan rasa haus akan Tuhan. Ya. Maka secara lahiriah kita ini beribadah. Tetapi pada hakikatnya kita ini mengingkari. Paham saudara? Ya. Seberapa saat ini kau mulai memahami kejar saudara? Ya. Karena kita pada waktu tuannya ini Mammon. Ya. Duka cita akan menanti. Ya. Tapi saya percaya kita semua rindu yang menanti bukan duka cita. Amin. Ya. Sukacita. Mazmur 27 ayat 4. Ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Orang yang sungguh-sungguh mau mencapai kenikmatan dalam hidupnya nih, suka tinggal dalam juga hadirat Tuhan. Saudara. Ya. Saudara, hadirat Tuhan ini perlu kita ini mengerjakan. Saudara. Karena ada pertimbangan-pertimbangan di dunia, sampai engkau bisa hancur hati, sampai Tuhan bisa, sepertinya engkau sudah berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Tuhan maunya seperti ini kesalahannya kamu. Engkau mesti mencapai ini, engkau juga dipuaskan juga. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Satu hal telah aku minta, yang ku ingin diam di rumah Tuhan. Itu sebabnya Daud ini tiap langkahnya disertai Tuhan, saudara. Ya. Dan kita mau tiap langkah kita disertai Tuhan. Siapa di sini yang mau tiap langkah disertai Tuhan? Saudara? Angkat tangan saudara. Dan inilah pengakuan imanmu saudara. Tiap langkahmu disertai Tuhan. Hari ini engkau yang datang dengan kekeringan. Pada waktu diam di rumah Tuhan, yang kering itu akan Tuhan banjiri dengan berkat yang baru. Yang ketiga, saya minta semua yang bertugas maju ke depan saudara. Berkat tidak selalu dalam jumlah, dalam bentuk uang saudara. Bilangan 6 ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya. Kita mengalami perlindungan dari Tuhan. Ya. Perlindungan dari yang tidak bisa kita lihat, ada banyak bahaya-bahaya juga. Baik anak-anak kita, diri kita sendiri. Ya. Coba sekali-sekali itu dirupakan dalam bentuk uang. Saudara. Berhitung. Ya. Supaya timbul. Ya. Kemarin yang masa-masa corona ya kan. Tuhan itu mau mengembalikan makna rohani juga. Ya, kan tidak pernah kita jumpai kan orang sampai bisa berantem berebut tabung oksigen. Saya tuh lihat sendiri di televisi. Orang bisa berebut tabung oksigen. Ya. Tuhan mau memperlihatkan. Dan mulai berhitung berapa isi kubikasinya. Ya, mau isi ulang juga antri begitu banyak. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Orang kalau punya kasih karunia, sudah nggak ada yang bisa ngelawan, sudah. Nggak bisa. Ya. Saya sering mendengar kata-kata hoki, sudah.
Itu kan jarang saudara kan ya. Setahun sekali, kan 2 tahun sekali. Ya. Kalau kasih karunia itu sudah mau gak? Tiap langkah kau mengalami kasih karunia saudara. Ya. Tiap langkah kau menerima berkat Tuhan. Bukan yang sistem lotre gitu, sistem jarang-jarang enggak saudara. Ya. Tapi ternyata kita ini saudara sebagai anak Tuhan saudara. Tiap langkah kita ini disinari Tuhan dan menerima kasih karunia. Kasih karunia ini ada aja. Ya. Sekalipun menerima roti beracun saudara. Tuhan bisa mengubah, ini sumber pemeliharaan saya saudara. Siapa yang bisa mengerti itu? Sudah. Sesuatu yang bahkan itu jadi yang tidak baik. Ya. Saudara tahu kalau orang itu utang budi saudara, bahkan 2 nyawa saudara. Ya. Sangat limpah saya makan. Saya pindah pun tetap limpah. Bukan tergantung kepada seseorang. Saya gak bisa mengandalkan manusia karena firman katakan terkutuklah orang mengandalkan manusia saudara. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah pernah mengukur enggak damai ini harganya bisa tidak ada bisa dibandingkan dengan uang saudara. Damai ini. Kalau sudah pernah berjumpa dengan orang-orang yang membeli damai itu. Bahkan bukan membeli damai. Membeli untuk dia melewati. Dia punya kepanikan hanya untuk tidur. Itu uang itu harus keluar. Dokter, obat tidur. Dokter, obat tidur. Untuk mencapai damai itu. Saya pernah berjumpa orang yang sampai menghabiskan bertahun-tahun. Ya. Sampai saya pernah ke rumah sakit, saya katakan, saya pernah ke rumah sakit ini yang ketiga ini. Dan kamarnya masih bisa sama. Terus nanti ganti lagi dokter. Untuk cari damai itu. So artinya kita ini perlu rest. Ya. Supaya penghargaan kita ini enggak selalu uang. Dan kalau engkau reposisi saudara, engkau bisa punya pengucapan syukur yang semestinya bisa menghargai sesuatu yang biasa, damai sejahtera, bisa damai. Ya. Maka Tuhan itu akan memberkati engkau dengan berkat yang melimpah. Ayat 27. Demikian juga harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amsal 15 ayat 16 saudara. Kita bisa hidup tenang saja saudara. Juga berkat yang besar. Ya. Lebih sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta. Dengan disertai apa? Kecemasan. Kita mau berapapun berkat yang kita terima saat ini, ya, kita ubah dengan pengucapan syukur. Pada waktu ke pengucapan syukur itu, dan kau memasuki tahapan-tahapan yang benar, maka limpah kasih karunia itu menyertai hidupmu. Demikian firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Buat anak-anak-Mu mengerti Bapa, bahwa dalam hidup kami selalu ada rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, segalanya.
pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita pejamkan mata. Saya minta WL dengan lembut nyanyikan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu bentangkan. Roh Kudus, kiranya Kau menerangi setiap mata rohani anak-anak-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, mereka yang sudah terbelenggu bahwa ternyata Tuhan mereka adalah Mamun. Di dalam nama Yesus, Kau menuntun, menyingkapkan, supaya ada kelepasan Bapa siang hari ini Bapa. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, terangi Tuhan setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Kiranya mulai siang ini, sungguh Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup mereka Bapa. Berikan kekuatan untuk anak-anak-Mu Bapa. Saat ini mereka yang datang dengan beban berat Tuhan, mereka dikuatkan. Mereka yang datang dengan belenggu-belenggu kemiskinan, belenggu dosa, kesakitan, sakit penyakit, aku perkatakan di dalam nama Yesus, dihancurkan dalam nama Yesus. Mereka mengalami pembebasan Tuhan, di dalam nama Yesus. Mereka menerima berkat-berkat yang baru Tuhan. Saat ini mereka datang dengan kecemasan Tuhan, kegelisahan, depresi Tuhan, kecemasan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku impartasikan roh sukacita-Mu, damai yang melampaui segala akal itu Tuhan, memenuhi hati mereka Tuhan. Mereka pulang, mereka menerima sukacita yang baru Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik Tuhan. Karena itu kami elu-elukan Engkau Yesus. Hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, saya serahkan kepada WL. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberikan setiap kami firman yang luar biasa Tuhan. Ingatkan kami
bahwa hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan lebih dan lebih lagi boleh menjadi hamba Tuhan. Hamba yang diberkati Tuhan. Hamba yang mau taat, tekun dan setia kepada firman apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau percayakan setiap kami boleh mengelola keuangan Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang memberkati kami, boleh memberikan hikmat untuk setiap kami. Apa yang boleh kami kerjakan Tuhan. Melalui setiap keuangan-keuangan yang Tuhan berikan pada setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Pada siang hari ini Tuhan kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Sehingga persembahan kami ini boleh Tuhan menjadi berkat buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, saudaraku. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat tanganmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kau baik Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
setiamu, saudaraku, katakan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi kata kepadanya, katakan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpahkan atas hidup kami Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Beri kemuliaan bagi itu. Udah wasyaka. Terima kasih Pak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak mau di nomor 2. Kami bersyukur Tuhan Kau baik. Kau berkati hamba-Mu Pastor Hartono. Pakai hamba-Mu ini kemana-mana. Mempermuliakan nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai. Terima kasih atas firman yang Kau beri mereka. Berkati jemaat-Mu yang tak sempat hadir saat ini. Lawat mereka mungkin di luar kota, luar pulau dan luar negeri. Sertai mereka Bapak. Bahwa mereka datang minggu depan. Ke rumah-Mu ini bersama keluarga dan famili dan saudara. Dan berkat dan bersaksi Tuhan itu baik. Berkati yang hadir. Kami telah mendengar firman-Mu tentang keuangan. Kami percaya hidup kami hanya menyembah Engkau. Karena Engkau telah berfirman sesuai Yohanes 10 ayat 10. Kami akan hidup berkelimpahan. Kelimpahan kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang mengontrol hidup kami. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau beri kami pengertian. Mari saudara angkat tangan wajah. Angkat wajah saudara, angkat tangan saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau telah ada di dalam diriku. Janji-Mu tentang kelimpahan itu sudah Kau berikan kepadaku. Aku percaya, aku pasti hidup berkelimpahan. Aku tidak akan mengandalkan mammon. Aku akan mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kelimpahan yang akan Ku berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kuasai rohku, jiwaku, tubuhku, baik pikiran dan hatiku. Tidak satu pun terikat akan mammon. Tapi aku mau terikat akan Engkau Tuhan. Kuasai roh, jiwa, tubuhku. Dan tubuhku juga sehat. Sampai Tuhan Yesus datang, aku sehat. Dan keluargaku juga ada berkat damai sejahtera, sukacita, saling mengerti, saling mengampuni, saling memberkati. Dan diberkati Tuhan. Pekerjaan apa saja aku jamak, aku kerjakan. Berhasil sukses di bumi, selamat di surga. Karena aku berkelimpahan. Terpujilah. Mari angkat tangan saudara untuk terima berkat. Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Apabila engkau hidup berkelimpahan, ingat, bukan mammon yang saudara sembah, tapi Tuhan Yesus Kristus yang saudara sembah. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dalam hidupmu sampai ke dalam kerajaan surga. Sekarang saudaraku, terimalah berkat itu yang telah ditetapkan, dijanjikan Tuhan. Yaitu damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sudah diberitahu oleh Tuhan untuk diberkati kepada saudara saya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah mendapatkan berkat damai sejahtera ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. God bless.
buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, Kaulah